Mungkin sebelum dimulai Mas Hadi kita berdoa bersama dulu. Dibuka dulu ya dengan doa. Monggo Mas Hadi. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama agar senantiasa apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat, berguna, dan mohon maaf Pak Afif sedang di Pekalongan. Jadi itu marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita kerjakan berjalan lancar, sukses, dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Betul Mas Hadi. Jadi monggo nanti mungkin bisa kita selini apa, cuman berlanjut karena dan di sini saya mohon mungkin ngeten nggih untuk Sekar Jagat mungkin lebih kita bicara mengkaji semen itu kesepakatan nggih. Kesepakatan karena memang kadang dari pakar pun yang selama ini saya baca pun kadang menamakan juga berbeda. Nah, jadi memang di sini kita betul-betul diskusi yang menurut saya sangat menarik dan saya merasa kalau untuk semen bukan semakin tahu tapi semakin bodoh. Iya, benar. Betul, khusus semen. Jadi walaupun kata semen itu disepakati adalah sesuatu yang bersemi. Lah, sesuatu yang bersemi itu pasti yang naik. Artinya munggah, komposisi naik, nggak ada atau semi turun. Naik apa menjalan? Menjalan, pokoknya ke atas arahnya. ya istilahnya ada yang menerjemahkan istilahnya parang barang kang miring, kemudian kawong barang kan lumah mengkurep. Bukan naik. Semi itu barang yang naik. Itu monggo nggih, ada yang pendapat itu saya juga hanya kulak warta dari seseorang itu juga dari sesepuh dulu seangkatan Wasesonegoro yang dalamnya Kuncen siapa asmane. Nggih, itu ada yang menerjemahkan seperti itu. Kemudian yang terjadi dalam semen kadang kita menerjemahkan itu salah satu contoh mungkin di sini ada teluki. Ini hanya kita teluki. Itu kan sangat sederhana dan tidak ada unsur bla 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 yang katanya 8 apa itu ternyata tidak ada. Hanya kayak bintang sama gurdo atau itu terus tumbuhan air. Nyebutnya enggak semen ya, bukan. Tapi itu teluki itu semen, maksudnya kelompok semen. Lah kalau Kestubo tidak. Ya, Kastubo tidak. Terus kemudian ada lagi ada beberapa yang memang kadang menyerupai semen, cuman bukan semen. Jadi kendala kita dalam mengkaji semen itu kadang selain sing asli satu itu apa istilahnya terjadi degradasi motif, baik bentuk maupun pengurangan atau penambahan yang kadang mengikuti not zaman kelakone, dimana umpamanya sekarang masa semen seandainya mulai tahun sekian, kadang stilisasi itu juga beda. Belum orang menerjemahkan ke cap, umpamanya cap dipermudah sing iso nyanggit hanya ini, padahal cap itu yang beredar itu juga terjadi. Jadi degradasi mengenai bentuk. Selain itu kemudian degradasi mengenai kadang pengurangan itu tadi bentuk maupun pengurangan penambahan motif. Pengurangan penambahan motif, kemudian degradasi dari bentuk itu sendiri. Lah kadang saya terus berpikir gini, lah iya nek biyen sing dicontohi persis sing kuno wis ana printing malah bisa sebagai gambar walaupun printing tapi mungkin punktite gini. Lah yang ketiga nih. Yang ketiga kadang dalam menerapkan simbol itu semen satu dengan yang lain dengan makna dan jenis yang sama bentuknya berbeda. Salah satu contoh di situ umpamanya ada yang mewakili hewan kaki 4, kemudian burung, kemudian serangga barangkali hewan udara itu kadang
dia berbeda. Walaupun itu sama secara makna. Sama artinya sama itu, lah kadang kita bingung. Nah sekarang di situ umpamanya sekarang bentuk tahta, senjata. Orang menerjemah tahta, senjata dan perahu. Itu tiga itu ada yang menerjemahkan berbeda. Bahkan ada tulisan tertentu yang kadang sangat berbanding terbalik. Nah itu monggo. Jadi kita di sini adalah apakah jadi kesepakatan, artinya kesepakatan dengan nantinya kita akan melihat bentuk-bentuk yang lain, seperti ibaratnya kalau yang segitiga seperti najat atau gunduk-gunduk ini, itu ada yang mengatakan itu apa, simbol tanah atau kemudian itu di situ ada kemudian simbol tahta. Sana ya. Nah tahta mungkin kok seperti ini. Kemudian perahu yang dilihat dari depan, kemudian orang mengatakan ini koyo kukus, itu ada yang bilang, ya itu malah senjata. Nah itu kadang kita, padahal ciri-ciri dalam semen itu seperti kalau ini perbandingannya dengan nitek ya. Nitek itu kalau sampai sekarang pun bentuk cakaranya membok 10. Iya. Jadinya karena kadang justru kalau saya menerjemahkan nitek malah kita lihat gambar awal yang potelot itu loh. Jadi kadang kita kasih nama ya versi 1, versi 2, versi 3 karena itu ada. Lah apalagi semen. Karena bentuk yang bukan real seperti kidang kaya ngono gitu lah. Sekarang semen bro. Nah di situ isinya kurhuk karo apa tanpa duduk. Lah satu. Kemudian tadi yang ketiga nih, satu adalah bentuk, kemudian adalah degradasi, itu kabupaten sama perbedaan. Yang keempat, ini bukan keraton itu antara budaya keraton sebagai pusat dengan luar. Justru dulu ada yang istilah ini jangkep, gitu berani ada istilahnya situasi jangkep atau semen ageng jangkep. Lah kita kadang penerimaannya jangkep di mana? Jangkep itu lebih komplit atau stilisasi lar atau apa yang berbeda atau pengurangan. Nah itu juga perlu kita tahu. Ya, jadi sekarang justru malah kesepakatan kita sebetulnya semen, pemahaman semen untuk sekar jagat itu mau sampai di mana? Ini jangan sampai loh apa berdaki-daki tapi kita tidak komunikatif. Yang penting simple tapi kita berani bertanggung jawab. Yang simple aja kita merasa kesulitan. Artinya kesulitan bukan apa? Sekarang kalau saya menerjemahkan situasi luhur itu jelas sekali. Tapi padahal semen macamnya kalau ratusan. Lah itu kadang kesulitannya sekarang. Contoh umpamanya jadi ada 4 alasan untuk semen itu yang bagaimana, karena sangat menarik untuk semen itu apa sekarang prinsipnya sama dengan landscape dunia. Jadi kalau dalam wayang itu sebetulnya tidak beda jauh dengan gunungan. Apapun ada di situ sama persis, hanya gurdo diganti sama toh mangkoro itu. Kemudian ada burung, ada semuanya, istilahnya sama. Apakah landscape dunia itu adalah semen? Apakah gunungan itu adalah semen? Sementara gunungan pohon hayat ya sama kan? Juga di sini juga pohon hayat artinya kan kehidupan dunia. Lah, jadi kita nantinya semua yang sekar jagat itu nek pangandikan siapapun sebetulnya bisa simple tapi bisa nopo nggih, mengena nggih. Sekarang umpamanya yang sering di sana adalah ikan aja jarang, itu sumpel nggih yang sering untuk simbol di semen. Sumpel atau serangga air. Cuman kalau dalam yuyu ini itu kok nggak pernah foto-foto hewan ikan yang meloho. Oke. Jadi memang
apalagi kadang bentuknya pun dulu masih sangat-sangat surrealis nggih napa kidang ya kaya ngono gitu loh. Kan juga kayak naga gitu. Nggih, itu juga kemudian burung-burung yang kadang awan kan misalnya burung gitu dalam sekarang saya ya diskusi minta bantuan tuh gini, apakah sebagai babon nanti Pak Jono saya yakin banyak preso jadi Pak Jono, apakah babon semen di Jogja itu semen ageng? Tapi kalau saya pribadi sebetulnya sependapat bahwa semen barang sing semi, barang sing munggah. Lah nanti ada justru kesulitan lagi yang kelima, tadi keempat. Kesulitan lagi kadang kita menerjemahkan kenapa selembar batik ini dikatakan Sido Asih, ini dikatakan Sido Mukti, ini dikatakan Sido Luhur. Lah kalau melihat gurdonya tiga ini memang beda. Tapi tekan Sido Mulyo angkat tangan. Lah belum apakah juga latar hitam dan putih itu juga memberikan makna yang lain. Karena kalau salah satu pendapat Dumari, mungkin dia juga pasti belajar itu, bahwa semen Romo latar hitam itu jadi semen ngereni. Semen Romo latar hitam itu jadi semen ngereni. Tapi secara umum di Jogja kan semen Romo kurang familiar, tapi di keraton kan tidak. Justru di keraton tuh yang ngereni. Padahal ngereni itu Romo yang di latar hitam. Tapi semen Romo itu yang paling relak semen-semennya. Lah ada, makanya ada gini, semen ageng sawat burdo itu yang komplit ya, ada sawat lar burdo. Tapi kalau dilihat dari unsur motifnya ada sesuatu yang tidak sekomplit terus ketika Bu Hani semen Romo. Lah kenapa dia apa itu hanya ageman dalem, artinya hanya di keraton. Jadi memang saya matur untuk semen khususnya hati-hati apa ya, jangan sampai memberikan info yang nanti jenengan pangandikan info dari Sekar Jagat itu lebih baik tidak tahu, tapi bicara yang dipertanggungjawabkan mau ini parang kan gampang gitu. Semen itu betul. Saya merasa karena setiap kali membuka buku yang lama maupun yang sekarang kebetulan itu guru nerjemahke jeneng susah. Jadi Laras Driyo, Laras Kongas, Bronto Laras. Anak dari awal-awal itu ada Kacang Wose, Semen Rojo, Semen Rojo. Lah pemberian itu memang apakah itu babon atau kasusnya sama seperti kotak, terutama kotak dan ceplok di keraton. Makanya kemarin sebetulnya saya tuh sangat sampai detik ini penasaran 3 album Gusti Hastungkara itu. Jadi dia memfoto, Gusti Hastungkara itu memfoto kreasi dari wayah Putra Dalam Garwa, nama dan pembikinnya. Itu kan istimewa sekali. Karena memang create dari yang klasik tradisional itu memang paling keraton ya, paling banter artinya. Lah apakah semen seperti itu? Anak semen seperti itu ya kita ya wis terus menjenengi kok sakarepe asal membaca. Kalau jelas kan kotak kawung ceplok gurdo latar gringsing umpamanya. Udah kewacane nek semen. Iki ono iki yang baca gimana gitu. Template ke kabeh. Nggih. Itu kesulitannya. Jadi bukan kita seperti disiplin bujanjang dalam arti sebagai dosen harus tapi minimal kita dipermudah untuk membaca. Lah, memang kalau awal-awal seperti ini kita ingin bicara umum. Ki lho Sido Mukti cirine ini yang umum dulu, tapi nanti sebetulnya Sekar Jagat ya tidak hanya berhenti di situ. Pinginlah oh ini simbol burung, ini naga adalah ini cukup. Nek falsafah kok ndak kebablasan. Ya ini falsafah wis nglakoni dhewe wae gitu ya. Tapi minimal Sekar Jagat itu. Lah, mungkin saya matur
dari A sampai Z dengan kendala, dan pasti saya juga sangu artinya ya pemahaman umum yang sido mukti, sido asih, sido luhur menurut saya dan dengan pengalaman membaca buku. Karena nyun sewu sekali nggih, dalam saya seneng batik saya berani mengutarakan sesuatu yang nyun sewu amanat real dari saya. Saya sampai bisa menerjemahkan mengatakan bahwa parang itu simbol hitam dan putih, yin dan yang. Alasan saya waktu itu saya sebutkan, satu, tertinggi adalah loro-loro yang atunggal hanya 2, siang malam. Tinggi sekali kan poleng, bentuknya kotak-kotak yang sekarang satu hanya dipakai ruatan, tidak umum untuk sandang. Kedua, itu di Bali juga masih dipertahankan dan termasuk tertinggi. Lah, masa seorang raja hanya nganggo poleng papan catur? Di-create karena dia sendiri juga diterjemahkan banyak. Pedang, ombak, air, karang. Karena kalau dari lukis kan ada bentuknya seperti gulung-gulung air gini. Itu juga sah. Lah, saya punya alasan kenapa yin yang secara latar belakang itu. Kedua, kalau memang itu ada uceng, ada ini dan itu adalah bentuk motif, otomatis yang putih itu kan tidak bisa diisi apa-apa. Justru latar putih kan itu sebagai latarnya putih, mau diisi apapun boleh. Ini intinya kan hanya uceng dan blumbangan. Kan intinya cuman ini jama blumbangan ini, yang lain tidak ada. Ada bahasa di sini mungkin untuk bentuk moto garang, ya itu memang hanya karena sambungan dari untuk membentuk uceng itu. Itu saya berani mengutarakan itu betul-betul istilahnya apa ya? Hanya pemahaman dengan saya, pengalaman dengan Sekar Jaka, dengan yang buku. Nah, untuk semen saya itu monggo nanti Bu Hani, Bu Sulis pangandikan juga. Saya menerjemahkan hanya 3. Tapi secara mungkin hanya implisit sekali gitu. Kenapa Sido Mukti itu saya gurdonya kok masih keluar, itu sebenarnya tidak gurdo mungkur loh, tidak Sido Mukti. Kalau gurdo mungkur kan tampak belakang. Kalau Sido Mukti kan tampak energi, tampak kebetulan saya tidak membawa yang luhur apa. Tak kira Pak Afif orang tidak. Jadi luhur asih dan niromo, ini adem banget. Anu aja apa? Nah ini kebetulan pakualaman apa? Sebenarnya ini maaf aku kebetulan dipinjam untuk pameran aja. Wasta Sido Mukti. Oh, sampel pis, nggih. Kalau itu kayak ada yang bilang itu namanya cuwiri. Nggih. Semen, cuman kadang tanpa gurdo. Itu juga dikatakan cuwiri. Lah, kita simpel pis kemawon nggih. Ada sayapnya ya, larangnya ya. Lah, nggih. Lah, mangke udah ini nanti aja yang mangke. Sekarang kalau mukti itu kan kalau umum gurdo itu kan gurdo mungkur sih kalau komplit. Dalam dunia pewayangan, dalam kostum tari itu jarang mengatakan gurdo, tapi nek komplitnya gurdo mungkur. Lah, sekarang ini kenapa dikatakan gurdo mungkur, kan ada badannya gini, kemudian tengah kan ada lubang titik-titik bunder. Itu kan kloaka. Kalau yang komplit itu semoga saya ada di sini. Jadi bentuknya gini, badan terus pasti yang dulu itu tengahnya ini di bunder di bawah sendiri, tapi di titik-titik gini, di rining. Sama ini mirong. Semacam mirong. Ini adalah gurdo Sido Sahabat Mukti. itu satu. Gurdo yang saya gurdo Sido Mukti. Nah, saya menerjemahkan mukti. Mukti itu identik dengan Kalau masih keduniawian. gurda itu 2. Otomatis kalau Nah, keduniawian sahabat itu ada kan sahabat masih dan sahabat itu. ini dari depan.
Karena apa? Karena ada kepala. Oh. Nah, ini gurdo yang sido mukti dalam arti pangkat derajat semati itu masih keduniawian. Saya yang menerjemahkan. Kemudian sido luhur. Sido luhur itu umumnya adalah umumnya adalah warnanya hitam umum, cuman adalah yang sogan, yang putih ada. Lah, ini mungkin. Anu, depak. Depak ya papak atau papak. Sini enggak. Ada. Ada yang ada. Anu, gepak. Papak atau papak ya? Papak gini loh. Saya kira perisa semua kan tujuannya itu gini. tidak melengkung tapi gini. Apanya bentuknya tidak begitu, tapi kalau tercecek. Nah, itu sudah luhur ngungkuri barang sing wis ora kepengin yang apa ya duniawi yang wis gepak wis ngungkur ke kedunyan. Lah, kemudian sekarang AC bukan enggak ada. Ini lah situ AC. Situ AC itu tanpa gurdo. Itu sangat simbolis sekali AC. AC kepada semuanya sangat relevan tanpa ada mengukur naik depan belakang tapi masih di AC oleh semuanya dengan tidak gurdo yang harus utuh. AC yang untuk baik horizontal mau habluminanasnya AC. Jadi secara umum itu ya sido AC, sido mukti, sido luhur. Sido mulya itu saya sampai sekarang walaupun saya itu bisa lah ini macamnya juga ini kan kalau ada betul ini lah cuwiri apa lah jadi kadang khusus untuk sido mulya ini kan selama ini yang dengan ada itu mungkin betul tidak jadi tidak ada salah dan benar ini Bu Hani sido mulyonya Itu saya dapat dari bukunya Pak Sewan. Pak Sewan lah belum kalau kita baca umpamanya ada dari Balipate kebetulan nantinya saya juga punya kalau Bu Hani mungkin buku yang dari mana itu yang gede hampir semeja kecil itu loh Ya dari Balipate itu dari mana? Mungkin tak tahu itu. Tapi saya punya gambaran patokan ya. Balipate itu. Balipate ya. Coba itu Pak Bawa itu juga beda banget. Punya ya balik-balik motif ini. Tapi dulu digambar pakai tangan. Iya. Oke. Marah ya udah. Satu ya cuman entok neng TV di banget. Untuk fotokopian. Oh, enggak itu ori asli. Ada fotokopian. Untuk di panusannya Singapura. iya, saya isi, saya kocok ini begini. Aslinya dari itu ya. Nah di sini kan ada nggak buku besarnya banyak kan ya? Di sini nggak ada ya Pak? Jadi mungkin di sini tuh banyak juga yang karena awal itu yang kurang lah monggo. Cuman seandainya sekarang ini di sini monggo untuk kita baca, tapi tetap saya mohon untuk info Bu Hani, Pak Jiono apa itu yang menurut saya adalah selain umur juga ya ini. Saya tuh punya selain umur itu juga betul secara apa ya pengerjaan dan masih landscape-nya jenisnya itu ini mas lah jadi jauh saya mobilnya sudah memang sudah tua sekali ini itu yang menurut saya indah
indah dan komplit apa, tapi apakah ini yang dinamakan semen ini semen agung sama burdo? Mungkin sudah ratusan tahun Di fotokopi sawat itu. Ini sawat itu. Ini sawat dua Lah, ini ini juga. Nah, ini kan sawat itu. Lah ternyata sawat dia kalau menerjemahkan jarang lar, karena kalau ini kan kalau ini pisah, cuman kalau jejer kalau di AC itu mungkin lebih ke bahasanya dia sawat lar. Jadi kalau burdo itu komplit, sawat itu satu sayap, dua sayap dijejerkan tanpa badan namanya lar. Lar itu kalau tapi nggak tanpa ekor ya. Tanpa ekor itu lar. Sayap, sawat itu. Sayap satu, sawat satu. Lah, apakah ini yang dikatakan paling komplit dalam semen? Karena ini satu dari pekerjaannya, dari bentuknya, dari komplitnya itu betul-betul sangat ya. Karena kan kita ini apa? Nah itu justru kalau ini ada. Nah di sini yang tidak ada dalam seperti ini katanya ini rumah, ini ada satu rumah, ini hewan bangunan ya. kaki empat, kemudian ini burung atau kupu, nah ini itu, kemudian ini adalah tahta. Rasanya ini singgasana ya. Ya tahta singgasana. Ini adalah ada yang mengatakan gunung, ada yang mengatakan awan. Ya, ada yang umum kita meru, tapi ada yang mengatakan ini awan. Yang ini ada nggak? Ada apa itu? Ini senjata atau perahu. Nah, di sini mungkin disimbolkan lain. Ini di sini. Itu pohon ayak itu. Bukan, yang ini. Oh, yang bawahnya itu apa ayak Mas? Ini. Bukan yang saya di papakan yang sudah sebut itu kan pohon ayak. Ini pohon ayak semua. Nah, kalau itu juga. nah sekarang kita bandingkan dengan semen Romo. Ini tetap digelar. Digelar gitu ya. Ini di sini ada Mas, ada golgarnya kan. Ini Kalau di semen lama tuh bentuknya nggak podo. Kalau di sini dia tanpa kalau itu kan lain-lain. Nah, kadang ada semen Romo ini mungkin Oh kok podo? bukan, ini Romo itu ada Bukan itu. bukan ini rasa Semen bukan orangnya itu apa? Semen nyai, lo gawe semen nyai lo. Satu punya semen Romo hampir setua ini dan komplit. Cuman maaf hanya untuk pembanding. Bukan. Romo itu hampir kayak itu tadi sama. Seperti tadi ini gitu. Tapi ada gurdunya. Cuman kalau anunya betul. Anune sawate ya Pak, sawate kepalanya buta ya. Iya. Untuk Iya. mulutnya Ya, buta. makanya lah monggo untuk ini aja itu ini sebetulnya kalau bahwa ini tuh bisa untuk apa ya? Untuk menerjemahkan double semen. Karena dari bentuknya, dari Tacanya, lah, identifikasinya banyak dan lengkap ya. dan sangat tidak umum rumah tuh seperti ini dan di sini dan hanya di sini. Ini betul-betul Seperti candi ya Mas ya. ya. Sebetulnya rumah itu kan bukan rumah dalam arti candi. Ya, rumah ibadah. Orang juga tidak mengatakan itu rumah dewa itu boten. Nah, ini yang tidak ada itu apa ya, kadang diterjemahkan yang seperti senjata atau apa. Ada nggak lidah api ada nggak? Lidah api. Nah, kadang kalau disimpulkan api dengan apa?
Tapi udah ini soalnya termasuk salah satu bagian yang penting ya. Di sini tidak ada. Tidak ada. Betul wonten. Nah, apakah ini semen agung yang dikatakan komplit? Karena kadang simbol kayak perahu yang ada ininya nggak ada. Data atau pusakanya nggak ada ya. Nah itu. Tapi ini semen agung banget. Apa? Makanya saya bilang, maaf tadi contoh ini katanya semen agung sawat Budo. Tapi bagian yang di semen Romo tidak ada di sini. Di sini tidak ada di semen Romo. Nah kalau ini kan bidang ini sebenarnya sama, hanya mirip sama tumpo, sehingga sana ini kan sama. Yang disebut semen itu ada berapa unsur? Ya, Ada minimal berapa? Bukan. Enggak. Nah, Tahu semuanya. justru saya tuh kesulitan bukan untuk Karena juga ternyata yang unsur-unsurnya ada. Oke. Minim pun juga disebut semen Ya. seperti kruki itu. Oke. Minim. Bisa disebut semen. Nggih. Mungkin sebelum kita jauh ke sana, kita lebih ke diskusi. Mungkin saya minta Bu Hani atau Pak Jiono, monggo Pak Jiono. Saestu. Pak Jiono dulu kita kesulitan, bukan kesulitan untuk kesepakatan, mencari kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini Mbak Ani. Bapak Ibu Besok mungkin pertemuan itu sekalian, harus komplit. marilah kita selalu memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dan saling tukar pikiran atau semacam sarisehan gitu supaya mendapatkan hal yang kita harapkan nantinya. Perihal semen, kalau tidak keliru itu kira-kira sebelum pandemi kita pernah membahas itu. Iya, tahun 18. Siti. Dan pada waktu itu sebenarnya ada semacam titik terang. Karena Pak Hartanto pada waktu itu, masih saya catat Pak, itu mengatakan utamanya semen itu adalah bercerita tentang sangkan paraning dumadi, tentang hidup. Nah sebenarnya kalau kita terjemahkan, hidup itu adalah macam-macam sesuai dengan konteks yang sebenarnya hendak kita pahami bersama. Itu tadi ngendikake sama Pak Hartanto. Sebelumnya kita review ya, karena semen itu tadi dingendikake sesuatu yang naik. Saya lebih condong berkembang, Pak. Berkembang. Ya, berkembang. Naik dan berkembang atau Nah, berkembang. berkembang. Kalau Setuju. dalam bahasa Jawanya itu tumangkar, Pak. Tumangkar. Ya, jadi berkembangnya itu adalah dinamis disesuaikan dengan situasi kondisi pada waktu. Lot zaman kelakon iki. Ya, untuk itu. Jadi kalau naik tidak semuanya naik. Jadi nanti kita jangan membatasi perkembangan yang akan datang supaya ada misalnya mengkreasikan itu nanti akan terbatas harus naik dan sebagainya. Kaku sehingga ada kebebasan. Gitu. Satu. Nah, kemudian tadi juga dingendikake ada degradasi bentuk, benar. Karena yang dipegang di dalam motif-motif batik itu adalah sebenarnya bukan bentuk, tapi makna. Sampai sekarang orang mengenal parang, mengenal kawung, itu yang melekat di situ keseimbangan, keindahan dan maknanya. Orang akan berpegang pada maknanya. Itu kawung karena dia tahu maknanya itu. Walaupun bentuknya berubah, orang akan tetap mengatakan kawung. Contohnya misalnya lantai itu ada gambar motif kawung. Orang tidak akan mengatakan itu lantai, tapi itu kawung. Karena makna yang melekat di sini. Dan makna itu dibuat oleh si penciptanya yang tentu saja lewat suatu pergulatan rasa dan lain sebagainya yang sangat luar biasa. Dan yang menciptakan apapun walaupun tidak disebutkan di situ, saya menganggap itu adalah orang-orang yang luar biasa. Karena sampai sekarang
ternyata motif-motif yang seperti itu tetap menjadi suatu warisan. Kita tahu, kita dituntun ke arah yang lain karena ada pesan yang tersembunyi ditempelkan pada gambar dengan menyampaikannya keindahan dengan ada suatu makna yang ada di dalamnya. Nah, tergantung kita pintar enggak untuk membaca itu. Satu itu. Nah, kemudian sebagai contoh terjadi degradasi bentuk dan sebagainya. Sebagai contoh untuk gambar sawat. Itu kalau di daerah Brebes mereka akan mengatakan bukan sawat lagi, tapi itu adalah liningan jeruk. Oh, liningan jeruk segini karena dia tidak lancip yang liningan jeruk biasa. Nah, tapi sehingga karena apa ya, sebenarnya mereka ingin belajar tanpa ada suatu penjelasan yang jelas, tidak ada tuntunan, mereka juga mengembangkan dan memproduksi itu sehingga bentuk-bentuknya pun terjadi degradasi, bahkan maknanya pun sampai terjadi degradasi. Itu wajar. Nah, kemudian tadi juga di samping itu di dalam batik itu memang di samping bentuk-bentuk motif itu juga warna itu mengandung makna. Nun sewu di dalam falsafah Jawa. Saya bukan mengatakan kejawen ya Pak. Nanti jangan tak begitu. Jadi itu falsafah Jawa itu adalah suatu filosofi hidup orang Jawa, bukan agama. Filosofis. Iya, filosofinya. Itu warna itu mempunyai kedudukan dan gambaran sebagai watak serta hal-hal yang melekat pada diri manusia. Sehingga sampai sekarang mungkin kalau itu mau diungkapkan realisasinya itu nun sewu pada waktu kita ada semacam kenduri itu mesti ada jenang-jenangan 5 warna gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tentang motif tadi juga mengendika bahwa itu ada yang disebutkan kira-kira itu merupakan pokok atau babonnya. Kami setuju untuk Anda. Memang ada di dalam motif semen itu, terutama bahkan yang lainnya itu ada motif-motif yang jadi motif pokok. Tetapi tidak semuanya mewakili, sehingga nanti di dalam semen itu sebenarnya ada suatu makna berbeda. Contohnya tadi dikatakan ada semen Romo dan semen Ngreni, ada pula yang disebut dengan Sidomukti. Ya, Sidomukti itu kalau kita mau tahu itu adalah sebenarnya maknanya adalah suatu harapan, mau melangkah di dalam hidup berlanjutan. Nah, sedangkan semen Romo itu menjelaskan bagaimana seorang pemimpin itu harus mampu memimpin dirinya. Kan berbeda Pak. Nah, sehingga nun sewu dari semen Romo itu mungkin babone itu adalah memang semen Romo, sehingga kemudian diturunkan ada semen-semen yang lain. Nah, kemudian dari Sidomukti akan muncul itu juga karena maknanya berbeda, itu babone Sidomukti, tetapi kemudian diturunkan ada Sidoase, Sido yang lain. Kemungkinannya karena apa? Kalau di masyarakat orang akan menyebut, nggak pernah dia akan menyebutkan ini Sidoase, mesti disebut Sidomukti dulu. Semen kebanyakan mengacunya semen Romo. Ya, semen Ageng dan sebagainya. Nah, masing-masing harusnya kita akan sedikit banyak bisa membaca makna daripada motif isi, kita bisa menentukan ini yang menjadi babon atau semacam saya yang pokok yang untuk mengembangkan mungkin nek ini ditambah ini tapi babonnya itu ya. Jadi memang karena batik itu kan dinamis berkembang untuk anunya itu, sehingga kadang-kadang orang nun sewu yang tanpa tahu daripada manapun kadang-kadang pengen membuat. Nah, di situ akan terjadi semacam variasi. Kalau saya sebutkan bukan degradasi Pak, tapi variasi. Disesuaikan dengan mereka tanpa mereka mengetahui maknanya. Nah, akan lebih baik kalau tahu maknanya, mereka tidak akan berubah yang pokok untuk tetapi kalau mereka
cuma sebatas pingin menampilkan suatu keindahan sehingga maknanya diabaikan, ya nantinya tidak akan dikenal lagi untuk anunya. Nah, karena sebenarnya batik itu luar biasa, itu melekat di situ adalah maknanya. Ada keseimbangan antara bentuk keindahan dan makna yang terkandung di situ. Sehingga batik-batik yang seperti itu tetap harus kita hargai sebagai warisan. Kita belajar dari situ, Adi. Nah, monggo untuk itu kami hanya berpandangan bahwa memang di dalam motif semen dan motif-motif lainnya itu ada backbone atau ada pokoknya, kemudian perkembangannya itu diturunkan. Tidak hanya satu, tetapi mungkin yang maknanya itu sudah agak jauh. Seperti tadi Sidomukti dengan semen romo sudah beda untuk anehnya. Nah, kira-kira itu pandangan kami, dan mungkin banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Jeno. Ya, mungkin langsung monggo sarang-sarang, terutama saya itu sangat setuju apa yang diumumkan Pak Jeno. Hanya jadinya nanti dalam kebingungan gini, babonnya semen umpamanya semen romo umpamanya, Iya. tapi akan beda dengan sido yang itu masuk kelompok semen. Karena kalau yang dihentikan ke Pak Jiono itu sangat beralasan, betul, karena di Solo sendiri menerjemahkan sido tidak, karena dia juga punya semen. Iya. Solo itu punya semen, punya sido. Iya. Lah dia itu nek semen ya hampir seperti sini, cuman Sri Kuncoro ini tuh masuk kelompok semen atau tidak, tapi dia sendiri punya semen. Cuman sido-sido itu tidak masuk semen. Nah, iya. Yang mereka punya Karena simetris. Walaupun unsurnya sama. Di situ ada hurdo, ada pasti yang asli pasti ada unsur konek. Sido asih ini, sido luhur ini, sido mukti ini ada. Lah monggo itu leres, saya juga ada yang persis ketika seperti Pak Siono yang istilahnya sido dengan semen itu gimana, serupa tapi tak sama nih. Mau monggo kita kerjakan mengelompokkan untuk itu, atau memang dibedakan. Karena Solo itu sendiri mengenal semen, mengenal sido. Lah apakah? Nah ini jadi kalau antara semen Solo mengkreat kotak dengan sini mengkreat itu mukti, duluan mana, cuman kalau tidak kan lihat bentuk semennya tua sini. Tapi itu kreasi dalam arti apa ya, seperti tadi akar gawe ngene. Jeneng se apa bentuk se atau bentuk dulu baru dijenengi monggo, tapi kenyataan kadang gitu dari yang mukti asih aja kita udah bingung. Bukan bingung tapi lah apa yang selama ini itu masuk kelompok semen. Padahal sido-sido mestinya beda dengan yang ada di roh. Makanya tinggal dikake sido dengan romo ageng itu benten. Lah satu sisi saya juga setuju kalau jadinya kadang yang bukan bingung, tapi apakah keraton bentuk yang ada itu memang itu adalah awal dari seperti itu, apalagi untuk keraton udah di-create. Makanya kita akan terus berlanjut dengan monggo membawa contoh. Saya salah satu, jadinya kalau saya menyikapi sebuah motif bentuk ojo sing cedak ratu, tapi dia mempunyai budaya sama. Contoh, satu punya ya, lupa semen romo tapi dari Banyurit Purworejo, dia memang berbudaya keraton Bagelen, betul-betul masih, tapi jangan melihat kehalusannya. Itu kalau menurut saya mau mencari yang orisinil simbol di luar keraton, karena keraton jarang produk keraton tuh betul-betul dikondisikan sesuatu yang baru dari keraton. Hanya dia lebih terkonsep, terkondisi semuanya. Tapi kearifan kadang yang tidak ditemukan itu malah di luar keraton lebih
lebih. Nah sekarang umpamanya contoh, umpamanya di tempat saya ini hanya kita motif semen di laler mengeng atau jalak ngore itu yang untuk lurup. Itu kan kalau dari apanya mungkin yang di keraton dulu sebetulnya ada, cuman dia mempertahankan. Ya karena mungkin nyon sewu di karena gempuran budaya, gempuran Islam, gempuran ini jadi hilang. Mungkin di sana yang mempertahankan memang itu untuk itu. Jadi tapi kalau kita bicara sumber sudah keraton, itu satu, kita memang bisa lebih arif, lebih pintar untuk semuanya terkonsep. Tapi kadang untuk bicara yang budaya janjane apa toh, itu juga kurang. Karena selama ini, ya monggo nanti kan kita ada beberapa yang mungkin kita depan itu kita ini sidoin apa pasti kita akan bawa contoh itu nggih. Untuk berikutnya sangat menarik semen itu. Jadi matur nuwun Pak Jono, apa yang dingendikake Pak Jono dan setuju dan betul menurut saya. Lah, apalagi salah satu contoh itu kalau Kang Romo Buhani itu sampai membuat yang namanya dia dari unsur semen kan membuat yang motif betul-betul orisinal hanya penggabungan tapi dia namakan sonyoruri. Padahal Sido sonyoruri itu kan sonyoruri awan dunia kosong, sananya yang tidak bisa terjangkau oleh alam pikiran. Sonyoruri itu sonyor. Nah, itu juga pasti pengendapan walaupun dia mungkin ini dan itu juga bisa. Nah, itu mungkin matur mungkin Bu Hani monggo nek mau menambah pangandikan contoh-contoh nggak? Nggih. Untuk semen itu ya. Nggih. Itu ada yang saya baca ada yang disebut semen itu ya apa ya untuk kehidupan. Jadi di dalam motif itu misalnya apa yang untuk jadi ada tanah, air, bangunan, ada api, tumbuhan, hewan, itu kan disimbolkan. Unsur-unsur hidup manusia gitu ya. Ya. Unsur dan mungkin ya podo kalau sebuah gambar Jadi landscape dalam gitu. semen mesti ada Iya. tapi sejauh mana seberapa Itu. unsur-unsur itu saya belum menemukan, harus ada 2 atau 3. Lah, kadang menemukan cuma namanya tidak. tidak. Tumbuh-tumbuhan itu kan juga jadi ada tanah bangunan, ada lidah api, ada api kan. Ada beberapa unsur yang harus. Tapi tidak harus komplit Mas Hadi. Nah, makanya cuma 2 atau 3 unsur itu sudah dikatakan Ya, semen. terus kalau ini apa juga bisa disebut semen. Ini dari Yang tahu. ini kan nggak lengkap unsur semennya. Tapi ini serika. Nah, tapi kalau dalam kita kesepakatan dari Sekar Jagat itu masuk kelompok semen. Bolak-balik. Ini masuk kelompok semen. Tapi Ya, enak. itu harus ada merunya. Iya. Harus ada meru. Padahal kalau dulunya kalau sesuai dengan informasi Kumari, meru dan sawat itu tidak boleh untuk yang di luar keraton. Ada tumbuh-tumbuhannya, ada Ya. itu karena Justru sumber dari kita menerjemahkan semen seni ini itu. apa ya istilahnya yang praktis gitu loh. Jangan malah delok semen bingung tapi dan itu logis.
ada unsur kehidupannya. Pada waktu orang tua itu datang ke kerabat. Nah ya, Oh, yang gila. nah ini sekarang kreasi di Betul Sewu. Nah ini kan sebetulnya bentuk tahta terus digabung jadi anu kupu. Ini kan tahta itu ada yang segaris, ada yang kupu. Ya, Itu kan bentuk sudah beda. Ya. Nah tapi iya ini mungkin karena kreasi itu mungkin kalau ini kreasi Burhani betul Pak. Nah dulu kan tidak. Ono istilahnya niru nih jadi bener. Jadi bisa mempunyai makna lain. Begitu. Iya. Kemudian kan delok. Yang delok. Ini juga niru. Niru. Nah, ya ini kan sebuah salah satu kupu-kupu dan mewakili hewan udara. Digabung kalau saya pun menjadi. Tapi kadang namanya nama itu kan nggak ditulis semennya. Ya, ya. Ya, maksudnya nggak itu enggak. Namanya cuma misalnya laras mau ngasih ada semen lah, sama semen gitu loh. Nah, laras itu betul. Nah, ini laras logas, laras buyo, sering. Ini Terus dulu ada yang mengatakan bahwa semen itu Pak itu juga warna merah, warna merahnya juga semen lah. Terus tapi kan juga yang ada itu berbeda. Daripada orang itu tidak terbongkar kan. Terus kan rindingan jeruk. Iya, ini. Ini loh, jeruk sak linding sak siung. Linding itu bahasanya sama sih mengenal. Enggak, jeruk biasa itu tidak sebiji itu selinding. Jadi bentuknya gini. Kalau ditanya itu bentuk-bentuk sama, tetapi mereka kan sudah tidak Selinding tarang-tarang. Ya. Itu itu lingkungan. Oh, ya maklum mereka kan Jadi memang daerah Salem itu semen itu paling apa ya? Nah kita kesepakatan untuk nantinya berbicara mengenai apakah ABCD itu semen, jadi atau gampang itu semen, karena saya semakin membaca, membuka buku bukan semakin tahu semakin bodoh. Untuk semen ya bingung kan bodoh karena jadi sangat dinut di tahun kalau yang ini disebut apa? Curi ya. Nah, ada yang katakan gabak cuwiri, anak cuwiri itu solo hampir sama. Cuman kadang bumbunya ada yang gede, ada yang kecil-kecil. Tapi juga termasuk golongan semen. Jadi tidak ada kompetisi dan Ya. sebenarnya kan. Iya, tapi apakah itu? Lah, padahal di sini umpamanya mau simbol ini. Tetapi kan warnanya nggak berbeda. Kan ada Ya, semua. jadi Gambarnya api ya. CTM. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita lihat seperti itu, Simbol api kan pencipta yang pertama terus. itu sebenarnya Lah ya purpose-nya salah itu tadinya seperti itu. disertifikat ke Di sini. sini kan Iya, di kan sini kan yang godong karo dikenal sama godong orang kok. itu. Orang apa nih? Orang Tapi pengen sebutnya bikin semen itu kan aja. gitu loh. Jadi kan Kalau nggak Iya. tertarik ya nggak bikin lagi. Iya. Nah, jadi kita besok akan untuk tren selanjutnya kita akan membawa contoh itu sebanyak mungkin mengenai yang semen-semen yang nantinya apakah itu masuk dikelompokkan semen atau seperti ngendikannya salah satunya Pak Jiono atau cukup hanya jadi kalau sido itu sebutnya ya bagi puteran apa ya bahasanya turunan dari semen tapi bukan semen atau turunan dari sido dulu malah mungkin sido itu mengcreate sendiri yang Solo. ya Jogja artinya gini ini unsurnya ya meh podo tapi ada sesuatu yang kadang bunder gini sido mukti ada ekornya kan di mana-mana nggak ada yang gini loh terus ada ekor yang tidak foto itu Pak Mukti Nggih. Terima kasih. Nggih. Jadi saya mendengar pembicaraan dari Pak Siono Nggih. dan penjelasan dari saya sejak dapat undangan itu saya bisa mencari sebanyak-banyaknya mengenai semen ini karena dulu saya awal tidak tahu ya itu yang belajar ini. Kalau saya baca ini saya sampai baca punyanya Romo Man itu umat memang. Wah. Wes itu jangan untuk Bu napa nggih? Tapi kan Sangat pandai. harus tahu
juga. Ya, sangat Itu- mandek. Terus ada pendapat seseorang bahwa batik semen Romo itu memang terkomplet, jadi mempunyai 8 unsur. Kayak seperti menjadi gabungnya cocok batik semen Romo itu adalah gabungnya motif semen. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau hanya 3 unsur, 4 unsur itu juga termasuk semen? Itu Atau bukan bukan semen. tetapi kalau semua babon ya susah. Ya, itu. Maksudnya boleh hanya 3 babon, 3 Tiga unsur. unsur. Tapi kan kalau orang mau ada nih, jadi ada gunung, ada tiga api, ada tiga sana, ada ini. Makanya kita memutuskan aja bahwa batik semen kita ada gabungnya semen, ya kan. Kemudian yang sekarang kita cari unsur. Kalau itu semen itu main unsur yang siji itu apa, misalnya unsur 2 apa, 3 unsur apa, itu. Nah itu kita harus punya contoh dari 2 ini kan harus metani satu-satu itu semen Romo. Kalau saya itu juga tadi dikasih dulu. Nah ini ragam biasanya. Kita itu sejak tahun 2003 kita sudah punya buku ini dan dikembangkan 2007. Ini apa sih bedanya? Karena saya kan belum baca. Tapi setelah saya baca itu tidak ada makna arti, tidak ada. Hanya gambar-gambar. Foto-foto. Apakah kita mau mengembangkan ini saja atau kembali ke babon dulu? Babon dulu itu 8 unsur tidak ada ini unsur 1 itu opo-opo pas ini komplit itu. Cuma kita dan sekarang itu mau mentaliti kayak gini semen opo jenis itu juga banyak. Saya Romo Mano ada 36 semen banyak. Terus dari Solo itu ada beberapa semen ada. Terus juga ada beberapa semen tak kumpulkan ini. Tapi dan kita itu yang mau apa? Kalau saya itu kalau sekadar jangan kan apa kalau untuk latar belakang tidak tadi sampainya dulu yang mau di Solo kita di Jogja aja. Jogja ini yang bagaimana? Jadi kita memang banyak 12 kali pertemuan belum tentu selesai masuk. Padahal 12 kali itu hanya kita sepakat. Bener engko ngomong nggih. Tapi kalau juga dilanjutkan sama depan kemarin teman-teman sangat komplikated. Sekarang saya bahwa semen Romo itu adalah babon menurut saya. Karena soalnya ada 8. Oke, nggih. Macam-macam ada unsur. Jadi makanya dulu Pak Ketua, Pak Am itu ngomong, saya tuh sebetulnya kebingungan menerjemahkan bagaimana selembar batik dikatakan semen. Itu susah itu. Karena seperti, sekarang gini, seandainya itu babon, apakah betul-betul menurun dari itu? Atau memang dia mengkondisikan, ya ada ciri yang tidak ada. Itu kan susahnya gini. Kalau itu sebagai babon, itu kan kelengkapan dari kalau disambungkan dengan makna 8. Tapi kalau dalam sebuah kreativitas memang dia seni adalah indah, dia menambahkan sesuatu yang tidak ada di situ. Boleh tambah, tetapi unsur itu harus ada unsur babon. Lagi, artinya makanya kan gini, antara babon, sekarang babon kalau Jogja nih, setahu saya. Tapi kalau kita bicara bahwa keraton itu sebagai pusat nih, tidak begitu dikenal namanya semen Romo. Di keraton ya. Ya di keraton, tapi umum Semen apa sudah keraton itu apa ya? paling besar tertinggi itu ya ini tadi semen Ageng Sawat Gudo itu tertinggi di keraton. Semen Kuncoro ini ada. Enggak. Kuncoro keraton juga. Enggak, artinya semen Ageng Sawat Gudo itu tertinggi. Dia tidak pernah dalam upacara atau apa itu kok mengaku semen Romo. Sepengetahuan saya mungkin kalau Bu Mari bisa rawuh nanti juga tidak. Selama ini tidak ada. Seperti apakah kasusnya sama dengan Wahyu Tumurun? Wahyu Tumurun Jogja tidak punya. Jogja tidak punya. Tidak punya. Nggak ada, Pak. Enggak tak bawa. Besok mungkin sekomplit mungkin. Boten. Loh. Nggih. Loh. Nyuwun sewu nggih.
Kalau sekarang enggak. monggo kita perisani sarang hanya kita nanti ini adalah kita awal mau ini keraton. Ya. Nah, Kena keraton itu. Ini menurut saya tapi semoga saya tidak salah. Kalau semangat Tapi ibadah apa ya? ini sebenarnya Ya kan ada Ini- bagol itu sudah kenal. ini adalah selain pekerja menurut saya loh ini kembali selain pekerjaan selain bentuk selalu ini adalah kelihatan produk sekali konsep keraton dan ini adalah tertinggi Ya ini termasuk semen. karena ada dia lagi semen alit Ya, Ada ya semangat. ada kemudian ada cuman semen agung sawah tok ada. Jadi ada semen alit, semen agung sawah Banyak banget. Semen agung sama kelar. sawah lar, sawah lar ini, sawah lar itu nggak pakai dodol ini. Sudah gambarnya. Nah ini semen agung sawah lar tuh tanpa godok. ya. Apa betul? Tanpa godok. Nah ini sawah godok. Unsur lainnya di dalam Iya. ada. Itu masuk semen. Itu juga sekarang. Nah semen alit itu apakah yang tanpa godok? Kemudian berarti ada nanti ada. Nah menurut saya ini makanya ini dari produknya produk apa ya kita keindahannya, pengerjaannya, tata letak. Tapi monggo dengan perisani begini. Kalau ada ini kan seperti gambar pemandangan landscape gunung, ono omahe, ono pemandangan sawah. Masuk unsur-unsur Dan dalam itu semen apa? Seperti gambar istilahnya landscape ini loh. pemandangan di pesantren dengan jauh. Nilo. Rumah kemudian ada sawah belakangnya Kelemahan gunung, daripada Nilo ada sungai itu sama. remuk Apakah dan itu Nah, saya prosesnya mesti juga ngambil tunjuk makanya sama tuh konkret itu sebenarnya tunjungnya. ngomong cuman ini sebenarnya tertinggi. Tapi kalau pakai gula aren enggak. Kuncinya gula aren. Gula aren itu enggak apa-apa. Kita Kalau mau awet gula aren cuma mahal sekali. Iya. Nah makanya kan biasanya terus dilakukan bertunjuk. kalau itu lebih Sama dari tes gula aren, tunjuk. ya Tapi kalau nggak hati-hati Ini yang bersuat ini Saka ya. ini pusaka atau perahu Nah, itu ya. karena ada perahu yang dilihat bukan dari samping dari depan. tapi dari depan kiri. Nah ini, nah tapi ini kalau ini kukus, tapi ada yang lain adalah lonceng senjata. Oh, itu bisa juga pusaka. Nah ya pusaka, itu ya enggak apa-apa. padahal simbol angin. Air. Apakah air Air. double? Lah, jadi bodoh betul-betul apa ya? Semakin tidak tahu. Ya, oke. Maaf kita bicara lagi mungkin untuk istilahnya supaya tadi banyak yang mengatakan kenapa nggih semen marai bingung gitu. Nah mudah-mudahan saya matur nanti tambah bingung. Kalau dari segi fisik wujud motif mungkin kita bisa mendefinisikan dengan cara mengelompokkan semen. Kalau bicara babon, kita harus berbicara pada makna. Nah, jadi misalnya saja, tadi ada pertanyaan, apakah kalau tidak ada 8 unsur itu bukan semen? Masuk. Kalau kita mau mengelompokkan. Jadi ada seorang ahli yang kalau tidak keliru, saya lupa bukunya, itu pernah kan. Di dalam motif semen, itu memang yang paling komplit disajikan daripada lambang-lambangnya tentang hidup manusia itu semen Romo. Nah kemudian ada semen yang hanya memuat sawat sama godo. Kemudian ada yang komplit ada yang godo sama meru. Nah nanti bisa ditelaah lebih lanjut. Bahkan ada yang tanpa meru, tanpa sawat, tanpa godo itu pun masuk semen. Sehingga kalau mau dikelompokkan itu ada beberapa kelompok semen yang
mempunyai lambang-lambang komplit, ada 8 unsur, kemudian ada yang hanya ini, ada ini yang terakhir mirip dengan lunglungan tapi juga masuk semen ada. punya Pak Siwan ada ya Pak ya jawaban itu ya. Lah sekarang Ya kalau salah satunya Pak Sewan. tumbuhan Ya. tumbuhan itu kan juga salah satu unsur semen. Iya. Tapi apakah kestubo itu juga masuk semen? Umpamanya kalau kita Ya. ini dan saya melihat nantinya Iya. jadinya kesepakatan. Monggo. Nah, ini. Pas tubuh. Ini istilahnya Itu nggak termasuk lingkungan. Ini lumayan ya. tapi lingkungan kan tumbuhan juga bagian dari semen. Memang. Dan berkembang juga ya. Ya. Kan Pak Jono juga berkembang. Makanya ada di sedikit ya Pak, mungkin di bukunya Pak Sewan itu sudah diidentifikasi ya. Sebenarnya kalau semen itu saya lupa isinya. Semen itu yang apa-apa. Ya. Yang semen isinya ini ya tetap semen. Salah satunya itu memang- tumbuhan Iya. sama itu long tumbuhan ada hewannya kecil-kecil tapi bukan hewannya cuma tapi cuma Ini kan atau juga long juga gitu. Masuk kalau semen Ya. karena ada gunung bukan kita Atau mungkin ada Nah. batasannya. Ya. Minimal harus berapa unsur dan Oke. itu Nah, mungkin. belum kalau kita seperti Candi Bronto, kemudian itu kan juga ada simbol-simbol tertentu. Nah, belum kalau kita bicara latar, itu kadang apakah merubah nama kan ada latar seringit, latar A, latar B lah itu ukel lah gitu. Jadi justru kita menawarkan sekarang gini. Kalau saya kurang setuju, cuman ya bisa iya bisa tidak. Selembar satu, apakah kita perlu mungkin selembar? Jadi mungkin makna nanti J atau gimana? Ya. Kesepakatan kita untuk bicara selanjutnya semen, walaupun mungkin untuk kebosanan kita bisa diselingi yang lain mungkin. Mas Bowo atau Mbak Idri mungkin program selanjutnya enggak bicara semen, cuman kita bicara apa? Karena saya sendiri nggak ngomong apa atau yang lain karena memang harus untuk besok atau semua pertama adalah pengenalan sakwernane semen. Ya. Ya, itu. Jadi siapa yang punya atau mungkin Bu Hani atau saya siapa dibawa untuk atau besok. Jadi yang selanjutnya untuk Rebo Pon selanjutnya adalah bahasanya apa? Pengenaan apa? Enggak, artinya kita mau sebanyak-banyaknya. Jangan lung-lungan orang yang tadinya mengatakan lung-lungan atau apa, kesepakatan Sekar Jagad untuk ini semen. Jadi Tidak hubungan. karena apa bahasanya? Not zaman kelakon itu udah beda. Orang dulu mungkin spontanitas dan dia mengkreat dengan rasa dituangkan ke ini sebagai alat. Nah sekarang enggak. Sekarang itu wujud dulu. Lah makanya kita besok untuk yang selanjutnya sebanyak mungkin contoh semen, sebanyak semen dan lung-lungan, artinya biar kita ingat nanti masuk semen atau tidak, lung-lungan dan semen, contoh pembahasan, contoh-contoh motif kain, lung-lungan dan semen, pembahasan. Jadi mulai dari di situ nanti seandainya saya yakin ada bentuk yang berbeda tapi sebetulnya simbolnya sama. Seperti tadi contoh di situ adalah tahta. Kemudian meru atau identik dengan tanah. Kemudian udara atau angin. Kemudian air, api, senjata. Jadi unsurnya kan semen itu satu adalah semen adalah satu barang yang bersemi atau berkembang. Dua, kalau secara motif itu tidak mesti naik seperti di ketika ke Pak Jono, tapi yang berkembang, menyebar, tidak ini orang nyungsep. Ya.
Pokoknya nggak nyungsem. Artinya bisa ke kiri, ke kanan, naik, berkembang. Ketiga, sementara ini loh, sementara nembe, tidak nanti juga kesepakatan benar. Ada kalau sesuai yang disepakati Semen Romo ada 8 unsur simbol. Api, air, tanah, hewan darat, hewan udara, tumbuhan, tahta, ya. pusaka, Api. Oh iya, api. 8. Oke, 8. Itu Tapi tahta pusaka 8. Oke. jadi pertama unsur kehidupan, Ya. api, geni, air, angin. Kemudian tumbuhan, hewan darat, hewan terbang. Kemudian berapa? 6. Pusaka dan satu lagi adalah tahta. Tapi gini, itu ada sebetulnya 9. Tahta itu simbol raja adalah sebagai pusat, sama seperti Bedoyo. 9 ya Pak, bukan 8. Nah, 9 tapi 8 itu maknanya, tapi ada satu tahta tidak disebutkan. Nah, antara unsur kehidupan dengan hasta brata hanya mungkin pakai Semen Romo, cuman kita menerjemahkannya sedikit berbeda. Apakah yang ke-9 bukan Gurdane, Pak? Kenapa? Gurdane. Oh iya, Gurdo belum. Gurdane yang pengayom, kekuatan. Iya. Tapi nek Gurdo itu sudah masuk, 9 itu betul. Karena ada satu itu, hitung lagi. Oke. Gurdo jelas ikut Gurdo, Sawat atau Lar. Oke. Terus unsur kehidupannya api, Tanah, air, ya. angin. Tanah. Itu 3. Oke, terus ini tanah atau gunung, Meru. Kemudian senjata. Kemudian tahta. Hewan darat. Kemudian rumah. Kemudian hewan darat. Hewan terbang. Berapa itu? 9 kan? Lah. Dengan Gurdo Ya iya. sudah 9. Berarti 1 sebagai pusat Gurdo. Lah, kalau seperti itu, apakah harus ada Semen namanya Gurdo? Karena itu sebagai pusatnya. Artinya apa? Senternya ya. Lagi nek ana liyane ra ana sing mengkriet, dan yang lucu lagi malah pengurangan boleh. Orang Jawa nih, unsur kehidupan ada 3. Api, air, angin. Tapi belum. Tapi nek ana siji ada kehidupan enggak? Enggak ada. Harusnya nggak usah. Tapi bisa disimpulkan karena wong Jawa ana api mesti ya ana angin. Ora ana api murup dhewe. Lho, piatu jamin kan. Telu itu disimpulkan 1. Karena gini, nek ana mungkin nek ana angin mesti ya ana geni. Nek ana banyu ya mesti ana itu. Tapi kalau ini trilogi ini adalah unsur kehidupan. Artinya tak simpulkan api tok, ya itu wong nek ana api ana iki. Itu lho. Ning kalau logika ora mungkin. Itu kan Jawa nggih. Itu kan kreatifnya. dalange kita itu siji dadi loro ra kanggo telu mlaku papat mupakat cuma sempurna. Jadi banyak. Dia itu mau kemarin sakula anyar yaitu pereng, barang yang miring. Makanya dia tidak, katanya lagi yang itu dia tidak boleh pakai bleret. Bleret bawah itu loh, itu seret. Ya, nggak pakai katanya apa karena barang sing wis lereng kan ora ono uteke. Cuman kalau semen harus. Lah,
Ya boleh, ada yang sejauh itu. Kemudian kawung itu barang kan rumah karo mengkurep. Kemudian semen itu barang sing munggah, berkembang, naik, tukul. Lah, berarti ngeten nggih. Mungkin yang untuk besok kita yang depan pertemuan Rebu Pon selanjutnya nggak tahu kapan. Kita kita membahas mengenai semua contoh-contoh batik yang semen. Sebetulnya kalau contoh semen paling banyak tak ketua loh. Ratusan lembar. Nah ya nanti yang lain kan kadang dia ada beda pokoknya. Itu hanya untuk ada sebuah gini antara nanti membedakan seperti tadi juga Pak Jiono Buhani ngendika itu sido, apakah itu masuk semen atau semen yang mempunyai apa sendiri, apa mungkin bahasanya kalau dalam perkuliahan, artinya kelompok yang mempunyai sendiri cabang. Nah itu karena sekarang kita kalau dalam budaya keraton semua itu kan mengatakan bahwa Jogja dengan Solo itu tuan Yojo, karena Yojo itu suruh melestarikan tinggalan Senopaten, kalau Solo suruh mengembangkan. Tapi kan tidak semuanya. Salah satu contoh di sini, Solo tuh punya semen, punya sido, tapi dia bukan kelompok semen. Oh dia punya sido dan untuk upacara maknanya simbolnya sama. Ya karena mungkin disuruh buat baru tadi sehingga kemudian nggak beda. Tapi akan lain kalau yang diminta kakek Pak Jiono suruh beda. Memang harus beda karena dia tidak masuk kelompok semen. Sido. Umpamanya atau dia suruh bikin sendiri juga sah. Yang tadinya adalah semen. Ya nanti kita bahas untuk itu gitu. Oke. Jadi satu itu nggih. Sama. Nah, dulu pun sebetulnya yang lele-lele ini rak tumbuh. Itu yang miring-miring ini loh. Jurune kan tumbuh. Sekarang dikasih banyak. Nanti saya ide saya tapi sing Mbak Dewi. Nah, monggo artinya nantinya yang besok adalah satu membahas contoh sebanyak mungkin mengenai semen yang masuk kelompok semen dan lingkungan. Kemudian pertemuan yang selanjutnya adalah membahas mengenai unsur yang terkandung dalam semen yang nanti kaitannya dengan kesepakatan untuk selembar batik. Kalau orang atau sebenarnya tidak usah bicara selembar batik, dikatakan orang mau berkreasi tentang semen itu selanjutnya. Kemudian selanjutnya lagi masih pasti belum pokoknya ketiga nanti selesainya adalah mengenai pemaknaan, makna dulu, jangan falsafah, makna ngopo wong Jawa kok gawe ini, ngopo ini aja. Berarti itu yang pertemuan ketiga yang makna tadi itu. Bisa ketiga, empat, enggak, pertemuan yang baik selanjutnya gitu aja pokoknya. Oh berarti makna sama unsur-unsur ya. Pertama adalah contoh-contoh motif semen maupun lunggungan, dan kita di situ nanti selanjutnya adalah mengkelompokkan atau bahasanya selembar kain semen. Identifikasi. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah mengenai pemaknaan. Kalau sudah selesai jadi kalau setelah pemaknaan itu terus kemudian simbol dulu baru makna. Jadi umpamanya iki perahu, senjata, ini tahta, bla 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 bla, baru itu simbol. Jadi contoh semen menyimbolkan, memaknai, dan kemudian terakhir adalah create dari selembar semen. Apakah disetujui ngoten niku? Iya. Dan itu tidak harus dalam satu termin itu terus selesai sekali pertemuan, mboten. Bisa
Nggih, karena kita betul semen itu wis bukan riskan tapi nopo nggih. Ya nek kondel diucapke gampang. Oh ini semen. Lah, Sekarja kan tidak pikir seperti itu. Jadi orang melihat sekilas, oh ini semen. Ya tahu. Ini semen sing piye? Iya, itu hubungan di yang dikemas hari itu hubungan di Dari itu baru ngumpul-ngumpulin. Nggih. Baru maknanya 2007. 7. Itu ada maknanya. Iya. Wonten. Mas Tanto berarti ngasih buku yang gede meja. Iya. Jadi nanti mau Ya kan biar iya. Lihat bareng. Dan di situ banyak yang memang semen adiluhung, semen apa Nah, iya. ya. Dia stop besok makanya. Dan banyak sekali kalau memang itu betul yang punah itu banyak. Punah gitu. Berhasil. Karena kadang kita nggak tahu. Seperti yang tadi, Nggih. yang semen Agung. apa tadi, saya belum pernah lihat. Oh iya. Iya. Nggak kayak gitu, Oh, gitu. semen agungnya lain. beda ya. Hmm. Agak banyak warna putihnya ya. Itu tadi kan Kalau digambar loh. semen agungnya kan masih ada lalu karakternya. Sini ada nggak? Lain gitu loh. Di tempatnya seremoni tentu juga beda ya. Karena kalau Itu Pak, Arantong yang nengke dalam dilemehin mau semen robonya itu dilemehin mau Maksudnya pakai kayak digelar biar dia Ah. kuat. Pakai trikot Dia Mas. kuat. Gini, gini, kayak gini. yang di rumah iya. Ini ada Itu satu oleh lagi gede-gede. yang kuat. Itu harus konservasi itu. Nah, Latihan konservasi. nah ini seperti bentuk ini kan Ya, bisa. unik ini kan tidak ada dalam semen anu. Ini di Sidomukti ada. Terus ada ekornya. dari sini ditumpangke. Lah, macam-macam. Oh, kayak gitu. Nggak diikat aja. Tidak. Pakai mori. Iya, kan ada lima. Itu langsung Pakai mori berarti. dipakai mori, Oh. dijahit dengan morinya itu. Oh berarti sama Iya, kayak iya, saya iya. kan. Pojokannya, Bu. Tidak, Minggir. belum dan kalau minggir setengah supaya nggak tenggelam juga bisa. Kalau melihat dari usia dan Jahit. perjalanan ini saya yakin juga semen bener. Oh iya. Semen bener artinya ada dasar klasik tradisional. Konservasi pak itu. Ya, waktu museum Itu makanya yang nah ini saya tidak tahu ini Apa gitu ya? cuman kalau melihat untuk jalan umum ini belahan terate Oh, ternyata ya. anu singgasana itu loh. Ya ya ya. Kan tapi Tata. anu mungkin bisa sebagai wakilnya karena Gede. singgasana dewa itu di Sidomukti wonten Hmm. ada cuman ada ekornya. Kalau ini kalau melihat dari kainnya saya yakin bukan terus tidak terkondisi ketuaannya loh ini karena Itu hampir sama. mari Caksen. Nggak tahu ini maunya karena Nah, hampir sama. zaman saya capsen yang sini. Oh enggak, kalau ini agak baru. Kalau Ini baru. Caksen itu yang 100 Iya, itu di zaman dulu banget Pak. enggak soal capseng itu kayak waktu di museum kan ada Oh, Jih. tas dilemehin. Oh iya, Kita itu. ngecek. Jadi mungkin hanya beberapa yang saya anu semen nggak menurut saya tuh nah ini nek Itu kayak semen normal nih kok siji. tapi kok tidak ada bodohnya Ya memang enggak tidak ada. ada nah jadi tinggal Besarnya. nah ini romo Ini semen normal. Iya semen cuman normal ini. kok ininya nggak buta Ini ya Pak ini ya. atau itu mesti atau enggak Semen Agung Sawat Bodo, Semen Agung Sawat Lantai. Iya. Iya di sini. Oh, tapi iya. Bentuknya agak beda memang. Ini bisa Pak Bani. Waktu difoto. Pak Afif. Apik banget ya. nah jadi kemudian seperti ini juga banyak ini juga ini baru ini apa yang ada sayap-sayap turun rumah tapi nih Berapa Pak? Oh iya. dan atau mungkin ini pengganti sebagai hanya sawat satu-satu ini Enggak tahu ini Sawat Bodo. Kami Sawat nah, nah ini sepuh Pernah-pernah kayaknya sepuh Ya ya ya. yang
saya itu sepuh ini gigot Itu sepuh. masalah apa Tapi ini romo. Artinya susunannya hanya kepala beda. Apakah memang dulu ya tidak seperti itu? Tapi susunannya ini romo sekali. Senjatanya, pusakanya, Pusakanya cocok banget ya, singgasananya juga cocok banget. Tapi ini rano ya Mas, rano rumah anu ya, bangunannya rano ya. Tapi memang di sementara enggak. Mana kok? ini Mana? ini yang Atau stilisasinya yang ini juga ini unik terlihat apa ini itu Cuma kalau bangunannya jo. mana? Ki, Saya lanjut ono Nah mungkin disimbolkan lain enggak? tapi bisa disimpulkan Dari lain. Beda. Nah itu. ya kreasinya siapa-siapa sendiri. Kan kalau saya yang unik di ini Senin, jarang saya menemukan ini. Ya namanya bodong-bodong Tapi ini lar yang kayak botol kan Ayo kayak kapok kayak bodong itu kan juga padahal ini romo. romo. Oke, Pak Jiono, nate meresani simbol 3 kayak gini. Ini kalau saya tuh betul baru lihat di ini batik. Dan syukur. Ini kalau ini kan Pak Jiono. Ini 3 ada dia tempatnya di ada Atau ini sebetulnya merupakan media kebebasan para pemilih berekspresi tetap dia berdasarkan atau berpijak pada semen. Ini wes bebas karena yang penting mereka sudah mengenal yang penting apa simboliki. Ya, karena gaweane itu gaweane Buani sama gaweane Mas Hertanto sudah beda. Cuma dulu mungkin karena yang dulu zaman lakon mungkin dia menggambarkan sesuatu yang ada makna dan simbol. Ya, dan tapi sudah imajinasi masing-masing pembatik sudah beda. Misalnya aku anak yang sopo sing gawe atau yang sopo kalau saya foto-foto gawe. Foto-foto nggak sendiri lah, mungkin harus beda sih gitu loh. Yang penting tak kayak bodoh, tak kayak pusoko, tak kayak singgah sana harus ya gimana Pak? Namanya itu kan ini aku Ibaratnya kalau ini jelas lah kayak kiko cabut waktu itu ini jelas sekali kreasinya sudah dirubah. Nah, yang kayak ini jelas ini tadi Sandi Contoh, kiko gampang menyimpulkan ini susah. Ini tadi ada, yang di situ ada. Kan anak sih gede ya, anak sih mungkin. anak sih gede ya. Sudah mungkin kan itu juga mobil artinya Ya, variasi gitu loh. mobil pick-up itu juga ada di video. Dari mereka menjadi Misteri kan saya. ekspresinya itu sesuai dengan mereka. Pada beda lah ini. Itu jadi beda. Kikatnya itu kalau saya di kelompok yang ini. kuane Kikatnya apa tak? itu gigote Kikatnya kayak limon tuh Pak, sing kayak limon tuh Pak. Kayak teripang tuh Pak. sangat Nah, itu simbolnya beda. Sampaikan dari bosnya. Kan tidak muncul. Luhur itu awalnya juga tahta. Enggak ada cenderung.
Digambar ya Mas ya. Kene. Betul-betul ada contoh di buku kok. Jadi buku ini dia. Mana? Oh iya. Nggih, yang artinya sudah sido. Itu justru anunya tahta. Apa? Kalau saya loh nggih. Nah, ini kan tahta. Oh, ada Singgah sana. Tapi gua awak. Iya. Ibu aras ya. Iya, gua awaknya kudo. Nggih. Itu jadi memang alah, apa ya? Sak moe tekle gitu lah nek cara. Terlalu kompleks ya. Enggak berani untuk menerjemahkan. Iya, Nek kon delok gambar wani. Oh ini mau. Jadi interpretasinya juga sesuai imajinasi dari gawe gitu loh. Enggak iso kita nyatane iki padha-padha beda-beda. Nah, jadi begini nggih. Nggih. Ini kan kita mau menurut Mbak Indri kan ada 2 bulanan vakum ya. Jadi kita Oke. nanti di rumah kembali di Juni. Hah? Baru Juni. mulai Juni. Juni. Ini Karena kan April puasa. Ya, ya Ini lebaran. kan sudah punya ini ragam jas semen 2003 yang buat Tuhan CR itu ada 53 motif semen. Untuk PR kita itu mengidentifikasi misalnya ini semen latar atau gitu. Truki itu unsur apa aja yang ada di sini. Misalnya saya juga mengidentifikasi ini semen truki apa unsur yang ada di sini. So, nanti kita bicarakan supaya Iya. ada 53 ya. Sebelum leres ketika Bu Sulis dan saya setuju, tapi harus dipilih yang betul-betul tua nih menyimpulkan. Kadang nek baru susah lah. Diskusikan di sini saya hanya berdasarkan ini. Oke, mila menit kalau nantinya seperti nyon sewu lah. Kalau saya secara pribadi, namun itu ya kembali lagi seperti contoh saya semen ageng itu kan dilalah ya bentuknya, ya unsurnya, ya ketuaannya kan bolehlah menjamin. Nanti mungkin cari semen romo yang betul-betul babon. Nah, itu penting karena contoh itu juga penting menurut saya, bukan berarti contoh keutuhannya tapi betul-betul untuk motif. Ini kalau enggak ini bisa kan yang di bawah itu. Ye. Jadi ada gambarnya. Ye. Kalau ini kan kita mesti nyari kan. Iya, batasnya. Bukan, jadi yang di bawah memang ya yang di bawah. Tapi seperti saya kan nggak punya mengloroe. Oh, J nanti saya Ya kan ini kan Harus di sini. identifikasi nih loh Siap. maksud saya. Nanti yang berangkat kerja. kemarin Mas Bowo itu kan sudah pinjem ke siapa yang oh yang Kalau kebetulan yang sebenarnya itu gabungan intansinya gini, bisa dikelompokkan. saya berjanji besok untuk yang di sini kagungan monggo untuk dibawa, kita juga perlu untuk berapresiasi nih. Tapi saya berjanji untuk yang pertemuan kita akan mengusahakan, saya pribadi sebanyak mungkin Mungkin sudah ada semen. 100 saja. Oh, jadi Pak Afif minimal D, kemudian mungkin sedikit saya, kemudian Bu Hani. Ya, nggak apa-apa, nanti saya tak mau Pak Ketua pasti kalau hanya di sini. Mari Mas Tanto. Bu Mari. Putri Martini mungkin gabungan. Ya. Bu Sani. Sani. Itu jadinya seperti tadi yang 4 itu ya Mbak, tapi jangan mempunyai frame gini loh. Kalau saya berharap selembar semen adalah ini, jangan itu dulu, tapi betul-betul kita melihat, kemudian nantinya Acara tunjuk. muncul untuk oh semen ini, nah monggo untuk di kesepakatan sekarang selembar batik dikatakan semen atau orang mau berkreasi semen harus habis, tapi itu nanti itu finalnya. Karena kalau sudah di frame itu kita malah nggak melampah. Kita berapresiasi, belajar sebanyak mungkin baru. Tapi kalau besok makan yang pertama contoh, kemudian kita memaknai ini, itu yang kita bagus sekali. Artinya karena Sekar Jagad selama ini seandainya saya suruh bicara, selain pengetahuan saya juga hanya mungkin ceritanya Bu Hani, ceritanya Pak Ciono, ceritanya Pak Han atau Bu Suli siapa, baru saya rangkum dengan saya membaca buku dan pengetahuan saya.
Tapi minimal saya berharap Sekar Jagad berani mensepakati bahkan mengeluarkan seandainya buku seperti Taman Simbol khusus semen. Tumbuhan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Simbol angin A, B, C, D, E, F. Bentuknya ini, gambarnya ini. Kita bujajang. Itu istimewa menurut saya. Artinya dari 100 atau 100 sekian kita petani. Kita petani untuk itu. Karena selama ini tidak ada satu lembar betul-betul buku yang mengatakan semen. Kalau menurut saya motif itu bukan nggak penting, tapi lebih penting adalah unsurnya. Lah, unsur itu nanti kan berbagai bentuk, berbagai macam, tapi maknanya sama. Yang umum di semen. Yang kadang seperti di PTKK Pak Siono, ini udah pengembangan, tapi ini kenyataan Anda menyimpulkan ini. Perlu Seperti ganda-ganda. Ya. Nah makanya kan harus kita dari itu saya kira cukup untuk memadai semuanya. Kemudian burdo dari ini gambar semua. Oh kayak burdo neng situ luhur. Ini bilang motifnya nggak penting. Banyak macam. Yang penting unsurnya. Oke. Itu yang mestinya jangan kita menerjemahkan dulu selembar, tapi itu yang perlu diopaini dulu kalau saya. Gitu Bu Ani. Nah nanti otomatis dengan itu kan wis maca dhewe. Seperti Kamus. seperti bangunannya yang ada di Taman Agung, berarti kayak betul-betul kayak Rumah. candi. Nggih. Ya. Itu terkondisi banget itu apa? Dan secara umum kan harus satu juga harus diingat. Artinya kalau dalam sebuah penggambaran ini adalah dulu untuk diagem, bukan untuk pertunjukan. Karena kalau yang untuk pertunjukan lebih realis. Diagem mosok nganggo jari kon gendong buta, gendong kethek. Kan gitu deh. Iya atau kadang mungkin sekarang aja orang mau, dulu mungkin mau nganggo kok di kethek tambal-tambal kata raka tentang mosok singa meloho atau apa. Lah tapi dalam seni pertunjukan ya harus real, itu yang harus kita pahami. Waktunya masih betul Mbak ini. Sampun. Oh, nggih. Naik sampun hanya sampun jadi PR aja nih Bu Ani. Antara ceplok dan kotak itu perlu kita bahas. Tapi itu membedakan susah antara latar kita latar dengan kotak. PR. Beda dulu ibaratnya ini latarnya geringsing terus diceploki kotak. Lah itu kan itu juga menarik. Cuma tidak serumit semen. Ya, itu tapi berarti kita jalannya ini dari yang terberat dulu. Iya, terberat dulu. Saya sampai sekarang nggak tahu nanti Pak Amit punya nggak yang semen agung kayak apa, mungkin beda lagi sama Nggih, monggo nanti Bu Hani ada semen agung siapa? Ya, jadi itu seperti ngendikane. Hanya saya juga masih dengan ngendikane Pak Ciono turunan dan iya, tapi nanti ini turunan apa kreasi? kreasi saja kreasi. Enggak artinya lewat kadang kita jadinya bentuk asli kan memang foto umpamanya gitu ya. Guyone sama saja Pak. Karena gimana kalau turunan sapa kreasine sapa? Enggak. Iya dah. Karena kita kan kadang asli yang mesti tahun-tahun Yang ketemu yang pakemnya dulu. Iya, yang penting pakemnya dulu. Nek anake kan ayo, nek anake kan kreasine sapa? Lho bapakne mbone. saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga aja pertemuan kali ini bermanfaat. Memang rencana saya memang ya seperti ini dulu. Nah, setelah seperti ini karena saya merasa bahwa sangat bodoh untuk semen. Jadi harus kita saling monggo yang terbaik apa kita saling. Karena menurut saya adalah paling kompleks dalam selembar batik itu ya semen. Walaupun tertinggi secara
makna di keraton itu adalah parang, tapi terkompleks dan terumit adalah semen. Jadi memang kali ini saya sangat matur nuwun dan cukup untuk saya sangat-sangat terpuaskan untuk kita bisa membahas selanjutnya untuk semen. Nyun saya Bu Indri nanti disampaikan tidak terbatas waktu. Artinya nanti berapa kali kan pembahasan? ya seselesainya. Iya sampai nanti. Jadi tidak ada batasan waktu untuk khusus untuk semen. Kalau nantinya yang belum dibahas adalah kotak dan ceplok, itu jauh lebih mudah. Setelah semen aja. Ya, kita berawal dari yang paling Susah. cara pelajarannya paling susah. Iya. Jadi tidak terbatas waktu, jangan dibatasi sekian minggu, hanya itu rutin. Jadi, kalau matur nuwun sangat apabila ada kekurangan baik tutur kata maupun yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih manusia biasa, banyak kekurangan. Kesempurnaan itu milik Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Mas Hartanto ini sangat menarik dan kayaknya antusias untuk membahas semen selanjutnya itu juga bagus dengan program yang tadi seperti tadi ada pembahasan masa-masa semen, unsur-unsur semen dan dikatakan waktunya tidak terbatas, namun kita harus juga membatasi waktu supaya sampai nanti pada titiknya kita bisa menemukan kesepakatan tentang semen. Ya, atur nuwun semuanya dan mari kita mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus monggo silakan dahar siang. Siapa yang